Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar IPS tentang kelestarian lingkungan. Yuk kita mulai ya. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, lingkungan itu ada berapa? Ya, ada dua ya. Ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, lingkungan sekitar banyak ragamnya. Ada lingkungan alam, ada lingkungan buatan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Kita harus memelihara dan harus menjaganya. Nah, bagaimana sih cara kita memelihara dan melestarikan lingkungan? Nah, memelihara lingkungan alam. Jadi, yang pertama akan kita bahas adalah cara memelihara lingkungan alam. Manusia hidup bergantung pada alam. Manusia tidak lepas dari alam. Alam memberikan apa yang dibutuhkan manusia. Kondisi lingkungan alam dapat mengalami kerusakan apabila kita tidak menjaganya dengan baik. Gitu. Jadi, itu kenapa kita harus menjaga dan memelihara lingkungan alam agar tidak rusak, karena kita manusia dan semua makhluk hidup bergantung juga pada alam. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kita tidak menjaga alam, maka lingkungan alam akan rusak. Nah, di sini kita akan bahas penyebab rusaknya lingkungan alam. Penyebab rusaknya lingkungan alam terjadi karena dua faktor. Faktor pertama, karena faktor alam itu sendiri. Dan faktor yang kedua, faktor ulah manusia. Kita bahas yuk satu persatu. Penyebab rusaknya lingkungan alam yang pertama yaitu karena faktor alam itu sendiri. Faktor ini disebabkan karena perubahan alam secara alamiah, misalnya karena terjadinya bencana alam. Akibat bencana alam, maka permukaan bumi mengalami perubahan. Begitu pula dengan kondisi lingkungan alamnya. Contohnya, gunung meletus, kemudian gempa bumi, kemudian angin ribut, tsunami, dan kekeringan. Ini adalah faktor rusaknya alam karena alam itu sendiri. Ketika terjadinya bencana alam, maka secara otomatis alam akan ikut rusak. Faktor yang kedua, karena faktor ulah manusia. Faktor ini disebabkan oleh ulah manusia. Manusia masih kurang kesadaran tentang melestarikan alam. Tidak jarang manusia yang berbuat semena-mena terhadap alam tanpa memikirkan dampaknya. Jika lingkungan alam rusak, maka timbullah bencana. Bencana alam karena ulah manusia itu sendiri. Nah, anak-anak, selain bisa terjadi bencana alam karena faktor alam, seperti contohnya gunung meletus, itu bukan karena ulah manusia, tapi itu karena alam sendiri. Yang kedua, misalnya tsunami, itu juga bukan ulah manusia, tapi itu faktor alam itu sendiri. Tapi ada bencana yang bisa terjadi karena ulah manusia. Contohnya, kebakaran hutan, kemudian banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Ini adalah rusaknya lingkungan alam sebab ulah manusia. Untuk itu, di sini kita akan belajar cara memelihara lingkungan alam agar kita semua bisa sama-sama memelihara lingkungan alam agar tidak mengalami kerusakan.
Yang pertama, kita bisa melakukan reboisasi hutan. Reboisasi hutan adalah penanaman kembali lahan hutan yang gundul. Pohon yang ditanam adalah jenis kayu-kayuan. Kenapa sih kita harus melakukan reboisasi? Karena jika hutan gundul, maka akan timbul bencana antara lain hilangnya sumber air, tanah menjadi gersang dan labil, timbulnya banjir dan longsor, suhu udara menjadi lebih panas, dan juga punahnya hewan dan tumbuhan. Lahan yang dijadikan area reboisasi atau area penanaman antara lain lahan yang kritis, terutama di sekitar gunung, bukit, hutan, tepian sungai, dan juga lembah. Nah, selain di hutan, reboisasi juga bisa dilakukan di area sekitar pantai, yaitu dengan menanami kembali hutan bakau yang rusak. Hutan bakau berguna untuk menahan abrasi laut. Nah, seperti ini ya. Seperti ini contoh hutan bakau yang ada di sekitaran pantai. Kita bisa menanami kembali juga ini hutan-hutan bakau yang telah rusak. Nah, abrasi laut itu apa sih? Abrasi laut adalah pengikisan pantai oleh gelombang laut. Abrasi sangat berbahaya. Daratan bisa tersapu habis oleh abrasi laut. Oleh karena itu, abrasi harus kita cegah. Caranya dengan reboisasi atau menanami kembali hutan bakau yang telah rusak. Cara memelihara lingkungan alam selanjutnya adalah dengan membuat teras sering. Teras sering itu seperti ini. Gundukan-gundukan di bawah lereng gunung. Ini seperti tangga, ya. Lereng gunung atau bukit bisa sangat berbahaya, apalagi lereng tersebut gundul. Oleh karena itu, perlu dibuat sengkedan. Sengkedan tersebut disebut pula teras sering. Teras sering dimaksud untuk melandaikan permukaan lereng. Dengan demikian, tanah longsor dapat kita hindari. Nih, seperti ini. Ini adalah gambar proses pembuatan teras sering atau sengkedan. Yang pertama ini lerengnya awalnya menggundung dan curam. Kemudian yang kedua, caranya lereng bukit dibuat berundak seperti tangga. Dan yang ketiga, lereng bukit ditanami oleh tanaman atau oleh pohon. Nah, untuk menghindari longsor seperti ini, ya. Kemudian adalah dengan melestarikan sumber air. Sumber air itu bisa berupa mata air, kemudian sungai, dan juga danau. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Air merupakan sumber kehidupan. Tanpa air, makhluk hidup tidak bisa hidup. Untuk itu, kita harus melestarikan sumber air. Upaya pelestarian sumber air ada dua cara. Yang pertama, di bagian hulu. Maksudnya nih kayak di bagian tepian atau di daratannya. Kita bisa melakukan reboisasi, penanaman kembali. Kemudian juga daerah perbukitan tidak boleh dijadikan pemukiman tempat tinggal. Selanjutnya, cara yang kedua adalah di bagian hilir. Bagian hilir ini adalah di bagian air-airnya, seperti di sungainya, di danaunya, dan di mata airnya. Caranya dengan tidak membuang sampah di sungai, di mata air, dan di danau, dan juga tidak membuang limbah ke sungai, mata air, atau ke danau. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah cara memelihara lingkungan alam yang bisa kita lakukan agar lingkungan alam
tidak rusak. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar sama-sama tentang apa saja lingkungan alam. Kalian masih ingat? Nah, ini adalah contoh beberapa lingkungan alam yang telah kita pelajari. Ada danau, gunung, bukit, dan lain-lain. Nah, kita akan membahas kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk memelihara lingkungan alam tersebut. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu danau. Cara memelihara danau adalah dengan tidak mengotorinya dengan sampah. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian, tidak mengambil pasir atau batu di sekitar danau, tidak meracuni danau, dan menjaga pohon di sekitar danau, dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua, gunung atau bukit. Caranya, tidak mendirikan bangunan di lereng gunung atau bukit. Kemudian, tidak menebang pohon di lereng gunung atau bukit. Menghindari menambang pasir atau batu di kaki gunung atau bukit, membuat teras ring, dan lain-lain. Yang ketiga, sungai. Cara memeliharanya, tidak membuang sampah di area sungai, menanam pohon di sekitar sungai, pengolahan air limbah. Selanjutnya yang keempat ada hutan. Cara memeliharanya, tidak membuang sampah di hutan, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, kemudian melindungi dan menjaga habitat hutan, dan menerapkan sistem tebang tanam. Selanjutnya yang kelima ada laut. Cara memelihara laut, tidak membuang sampah ke laut, terutama sampah plastik. Kemudian menanami terumbu karang, tidak menangkap ikan dengan bom atau racun. Selanjutnya tidak membuang limbah ke laut, dan merawat hutan bakau di sekitaran laut atau pantai. Ini hanya beberapa saja yang Ibu sebutkan di sini. Cara-caranya masih sangat banyak ya yang bisa kita lakukan. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa paham apa yang tadi kita pelajari sama-sama dan bisa kalian terapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam. Terima kasih yang sudah memperhatikan dengan baik. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.